Tengok mak-mak zaman dulu kalau anak wis rewel digendong ditimang. Diamlah nak, jangan nangis. Tidurlah nak, tapi udah nyusu. Tidurlah nak. Anak nggak tidur tengok. Mama ngambil tali tambang, ngambil kain, diikat, dibalok, dibuat ayunan. Anak masukkan dalam ayunan tengok. Tidur ya nak. Dinyanyikan sama mama kita dulu. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai sayang. Mama dodoikan, oh sayang. Dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Delok nang ayunan, anaknya enggak turu malah petap ketip, ketap ketip. Putus asa enggak mama kita dulu itu Bapak Ibu? Tidak, ganti lagu lagi. Elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang kesandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Tengok anak belum tidur juga, sik melotot air mata nih. Mama kekurangan akal enggak? Enggak, tukar lagu Pamungkas. Bila Ijroil datang hampiri, anaknya langsung micak. Langsung merem. Kena ngopo? Wedi wis cerita mati. Tapi tengok mama-mama sekarang Pak, kalau anaknya nangis, diambil, dilemparkan ke tempat tidur. Dikasih apa? Ngaku kan Pak, ngaku. Ngaku. Makanya jangan heran nek Caca saiki hobi nih tiktokan. Tek ding ding tek ding tek ding 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 ding. Makanya akhlak saiki rusak. Kenapa? Sing ditonton ra iso dadi tuntu. Maka tengok anak-anak sekarang Pak. Dikasih yang tahu yang benar kadang bandel. Dinasehatin yang nasehatin malah dilaporkan sama polisi. Bapak yang terima laporan itu Pak. Turnya jangan Bapak terimalah Pak. Ya tengok di TV Pak. Gara-gara seorang guru menegur murid yang merokok Pak. Betul apa ya? Dilaporkan guru ngene saiki. Kalau sampeyan jadi orang tua. Kalau memang dirasa bisa mendidik anakmu. Ngasih pelajaran sama anakmu. Ngasih ke bahan sekolah sama anakmu. Bisa membuat ijazah sendiri. Gak usah mbok masuk ke sekolah. Didik dewe. Ini guru kadang sudah mendidik anak dengan baik. Ketika menasehati anak kita. Bukan malah didukung. Malah dilaporkan sama Pak Polisi. Jangan gitulah. Dengar. Gerem aku. Bapak pun jangan langsung terima-terima dulu lah Pak. Tengok-tengok juga. Heran kita kadang-kadang. Lo bener ya Bu ya? Tolong, lo zaman dulu Pak kalau kita maaf, sekolah ketika buat salah sampai rumah berani ngomong nggak kita sama mama bapak kita? Ra berani, takut ditambahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Wa ala ali sayyidina. Faqala Allahu ta'ala
A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Ibu sehat? Masya Allah. Iki bengi sing akeh teko wong wedok timbangane wong lanang. Betul. Tengok yang banyak hadir laki-laki atau perempuan. Wong lanang apa wong wedok? Ibu-ibu apa ayah-ayah? Jantan atau betina? Tengok. Sing lebih akeh teko wong wedok. Wong lanang sing isih urip tinggal iki lah sing tersisa iki coba. Ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini ibu-ibunya semua wanita salihah. Amin. Ibu-ibu sing hadir malam ini adalah para istri salihah. Orang yakin aku teko amin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir adalah para orang tua salihah. Amin. Amin insyaallah. Allahu Akbar. Terima kasih Mas. Biasa sing ngeterno wedang ki daster iki nggih sarung iki bengi iki. Luar biasa. Sudah ada yang mau diantar lagi habis? Enggak ada lagi, sudah cuman ini? Oke. Coba bayangkan kalau sampai saya duduk di situ kan cuman minum aja. Tapi kalau saya duduk di sini tengok ada pisang, ada kacang, ada bolu, ada ubi rebus. Kalau cuman di situ saya duduk, opera kelempokan ngombe tok reneng panganan nih coba. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semua sehat-sehat, amin. Amin insyaallah. Sehat Pak? Sehat Pak? Pak? Wong nek wis urip akeh beban memang ngono, meneng ae ditakoni ya. Sehat toh ya? Insyaallah. Yang terhormat dan yang termulia para alim, para ulama, para asatidz wa ustazat, para masyayikh, para abuya, para yai lan bu nyai yang hadir, sesepuh bini sepuh yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa Allah kasih sehat. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi mereka. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa Allah kasih sabar dan Allah kasih ikhlas dalam mendidik dan membimbing kita untuk terus taat dan dekat kepada Allah. Amin. Amin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau mau kampungmu berkah, kampungmu Allah turunkan rahmat dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi mau Allah turunkan untuk kampung kita ini. Maka muliakan guru-guru, ulama-ulama tempat kita ini. Kenapa begitu Ustadz? Al ulama warasatul
Ambiya, ulama itu pewaris para nabi. Hari ini maaf, kita tanpa ulama nggak tahu jalan kemana arah, betul? Tanpa ulama kita nggak paham agama, benar? Maka muliakan guru-gurumu. Tanpa guru kita ini nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu, betul? Loh maaf, ini ya, Pak Kades. Bisa jadi kades karena ada apa? Karena ada yang nyucuk. Ya nyucuk nyoblos kan serupa mawon. Karena ada guru. Kalau nggak ada gurunya nggak bisa. Pak asisten satu bisa jadi asisten hari ini karena ada guru. Nih Pak tentara bisa jadi dan ramil karena ada guru. Pak Kapolsek bisa jadi polisi karena ada guru. Saya bisa ceramah kemana-mana karena ada yang ngundang. Neng saya ngundang ngopoi pecicilan tekan kini aku. Lo bener lo Bu. Saya hari ini jalan darat dari Batubara ke Riau. Berangkat malam Kamis. Karena Kamis saya ada acara. Tadi malam saya di Kabupaten Pelelawan. Pagi tadi di Siak, malam ini di Inhu. Capek loh Pak. Bener. Maksudku sampai sini mau menghilangkan capek. Nengok jemaahnya mukanya gelap semua makin capek rasanya. Ya Allah. Maka tanpa guru kita ini nggak ada apa-apanya. Jangan ndakkan Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Kalau hari ini keberhasilan kita menjadikan diri kita lupa kepada ulama, kepada guru-guru kita. Ndak akan dapat barokah. Izin para yai, aku membelakangi, bukan bermaksud ndak sopan, tapi ini tempat yang disediakan nggih. Izin. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Asisten 1. Sehat Pak Asisten? Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang terhormat Sohibul Bait Bapak Kepala Desa Bukit Lingkar, Bapak APT ku apa toh? Apotek. Apoteker Haji Agus Supriyanto S.Farm. Luar biasa Pak Kadesmu ini. Orangnya ramah, orangnya bersahaja, sederhana gayanya. Masya Allah. Tadi saja dia habis sampai diajak makan. Selesai saya makan, ditinggal. DN lungon disi aku ditinggal ya Allah. Sehat-sehat Pak Kades ya. Mudah-mudahan Pak Kades Allah kasih kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin di desa Bukit Lingkar ini. Amin. Insya Allah. Pak Kades ini nggak bisa berjuang sendiri tanpa masyarakat Bapak Ibu. Maka masyarakat harus bantu betul-betul. Dan masyarakat tidak akan terlindungi dan terayomi tanpa adanya pemimpin. Maka pemimpin dan masyarakat harus kerjasama dan sama-sama bekerja untuk membangun desa yang lebih baik ke depan. Amin. Yang terhormat Bapak Kapolsek Batang Cenaku. Betul itu Bang? Ternyata halak kita dari Karu 3 Binanga. Sama-sama dari Sumatera Utara. Kita doakan Pak Kapolsek sehat-sehat. Amin. Terhormat Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil kan Pak? Dan Pos. Dan Pos sama Dan Ramil bedanya? Beda Pak ya. Berarti Bapak mewakili Pak Dan Ramil. Masya Allah luar biasa. Dari tadi beliau tidak ada senyum. Kalaupun senyum tidak nampak ketutupan kumis ya. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Dan Pos Ramil. Salam dengan Pak Dan Ramil ya. Ya. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh lembaga, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ormas yang hadir, Bapak Babin Kamtipmas, ibu-ibu, bapak-bapak,
kameramen, tim hadroh yang luar biasa. Masya Allah. Sudah selesai tugasmu? Hah? Belum ya? Nah, kalau belum jangan bubar dulu. Biasanya tim hadroh begitu, asal sudah Ustaz ceramah pecicilan lungo rono lungo rene. Wayane Ustaz golek solawatan bingung sapa sing arek ngendangi. Kita doakan adik-adik, abang-abang tim hadroh ini istiqomah untuk terus melantunkan syiar-syiar solawat, supaya dengan syiar solawat itu menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis, abang-abang Banser yang luar biasa, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang dari tadi pecicilan, tidak bisa diam, kita biarkan anak-anak kita, tidak apa-apa, karena kata Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, kalau ada anak-anak yang riang dalam majelis ilmu, yang senang di dalam masjid, itu tandanya malaikat bergembira. Dia anak-anak jangan dimarah, ini malaikat gembira. Kalau kau marah anak-anak, berarti kau marah sama malaikat. Itu artinya malam hari ini Allah redho dengan apa yang kita buat. Amin. Amin. Insya. Habis. Siapa lagi yang mau kusebut? Habis sudah? Tunjuk tangan aja. Belum? Habis? Aku belum Ustadz gitu. Habis? Oke, ayo kita ngaji. Ini sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa? Subuh. Subuh. Gini. Saran boleh, tapi ya tolong pakai pikiran gitu loh. Orang cuman ngasih kacang rebus sama pisang rebus saja kok sampai ngomong jam subuh, itu maksudmu cemana gue? Ya Allah. Ayo ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hei maaf, kita malam ini ngumpul di sini sebagai bukti tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Betul? Hei maaf, nek nggak cinta karo Kanjeng Nabi nggak akan mungkin kita ngumpul nang kene. Benar? Lo maaf. Sampeyan duduk di bawah ada terataknya ndak? Sampeyan duduk di bawah ada tendanya enggak? Yang dapat tenda tengok cuman tamu-tamu VIP sama bapak-bapak itu pun bawa tenda sendiri kayaknya. Lo bener Pak. Ini maaf, embun langsung ke kepalamu, resikonya angin duduk. Tapi semua kita singkirkan sebagai tanda apa? Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Betul? Maka maaf, kita ngumpul malam ini karena kita cinta sama Kanjeng Nabi. Bukan karena Ucai yang mau datang. Betul? Bukan karena Ucai yang mau ceramah. Betul? Betul itu? Enggak, betul itu? Enggak, nek betul men tak tutup ceramahku iki. Aku nggak masalah, tinggal doa. Wis ditransfer sebagian enggak. Mana open aku. Enggak. Ya, karena kita cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Nek nggak cinta nggak akan mungkin kita ngumpul di sini Bapak Ibu. Yang dibilang sama Pak Kades, ada yang ninggalkan keluarga. Anak istri ditinggal, ada yang meninggalkan suami untuk datang kemari. Pokoknya aku arep ndelok Ucai. Aku arep ngrungokno ceramah, Mas. Kowe arek melu-melu ora-ora. Terserah. Sing penting aku arek lunga pengajian. Eneng sing kaya ngono. Eneng sing kaya ngono. Wong kene eneng. Sing ngendi wonge? Teko wonge. Kok wani-wanian kowe iku, Lek. Ibu, maka malam hari ini maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok kita seneng Pak, bahagia, bangga Nabi menengok kita. Kenapa? Karena Rasul yang langsung lapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa laporannya Kanjeng Nabi? Ya Allah, pandang umatku. Ya Allah, lihat umatku. Ya Allah, tengok umatku. Apa kata Allah? Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di Bukit Lingkar. Mereka hari ini maaf,
duduk dalam majelis ilmu, duduk mendengarkan ilmu, duduk mendengarkan tablik akbar ya Allah. Pandang umatku, tengok mereka ya Allah. Pertanyaan besarnya, rupanya Allah nggak tahu kalau kita duduk di sini. Kira-kira Allah tahu enggak? Kira-kira Allah paham enggak kita duduk di sini? Sebelum kau sampai ke sini, niatmu kemari pun Allah sudah tahu Pak Bu. Yang niatnya kemari cuma minta kue kotak, Allah tahu. Loh ini benar Pak. Yang niatnya kemari cuma datang ngilangkan suntuk, Allah tahu. Yang datang kemari cuma mau untuk selonjoran, Allah tahu. Yang datang kemari dengar ceramah sambil rokokan, Allah pun tahu. Nggak apa-apa, ngaji sama saya simple. Sambil dengar ceramah sambil rokokan nggak masalah, lanjut saja Pak. Rapopo Pak. Ngaji karo aku nggak mumet-mumet kok, santai wae kok. Urip wis mumet ngopoi digawe mumet, betul? Nggak apa-apa sambil rokokan, cuman aku berdoa sama Allah. Siapa sing aku ngerokok, aku ceramah ndeken ngerokok. Yo tak dongakno cangkeme yo kebrongos ngono ae lah. Aku ket mau meneng-meneng baru sebatang kok sing nang mburi kelepus kaya sepur kowe. Wis dikunyah Mbah, dikunyah. Lah bener Pak. Ngaji sama saya simpel wis arep baleni meneh rokok meneh apa-apa Mbah. Ora masalah karo aku, ngaji ki kita santai, main nyengir asal mikir. Silakan ngaji sambil nyengir, yang penting mikir Pak. Ngaji ki nggak perlu ngotot-ngotot kayak bisa lara pecah metentang mendelik ngono enggak. Ngaji itu harus senyum. Pak dan Pos, senyum. Nah. Ngaji itu harus senyum, nggak usah ketet-ketet kali. Kita sudah pening mikirkan hidup, wis mumet mikir no utang, betul? Sampeyan urip duwe utang enggak? Coba ngaku iki wargamu iki. Tukang ngutang kabeh. Nang kene nang Medan kuwi eneng apa? Koperasi Mekar kuwi, Pak. Nang kene neng Mekar. Apa nek koperasi Merah Putih kan koperasi ini Bapak toh. Iki koperasi angsuran kuwi. Apa Bang Titil ya, Pak? Eneng nang kene sing melu-melu Bang Titil. Oke. Wih. Rata-rata wong Medan pemaine. Memang wong Medan kabeh pemaine gini ah. Ya tenan, Pak. Bang Titil ngerti kowe kan? Sing numpak motor kuwi. Numpak Absolut Repo. Nek enggak Absolut Repo kereta Perja kuwi. Sing musing-musing turut omamu. Ditunggu nang ngarep kowe metu teko mburi. Ditunggu nang mburi kowe jedul teko ngarep mburi ditunggu kowe ra metu-metu pura-pura mati. Ana wong kaya ngene. Eneng haram mampus kau kan. Jijik aku ndelokno ya. Ora peduli aku kok. Loh, sing penting sing tak sampeno bener, Pak. Betul. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang benar takkan salah, yang salah sampai kapanpun takkan benar, Pak. Betul. Wes nggak usah ndelok-ndelok konco sebelah. Ndelok aku ae. Nggak usah nyenggol-nyenggol koncomu rungokno yu. Ala kowe pun nang kene agen kok ngomong karo sawis. Nek kira-kira kesindir ya kerasa dirubah. Urip wis mumet enggak usah digawe mumet. Betul. Maka malam ini kita duduk di sini Kanjeng Nabi ku seneng delok kita, Pak. Nabi bangga karo kita, Nabi langsung gawe laporan terus karo Gusti Allah. Pandang umatku iku ya Allah. Wong Bukit Lingkar. Coba. Ana iso apa sing pecicilan bapake mbiyen waktu cilik ya ngono pecicilan niku. Makane anake pecicilannya bapak mbiyen koyo ngono men jarno. Enggak usah dimarah, iku malaikat. Wedine nek mbok marang kok rupane jelmaane malaikat Israil dicekek batang lehermu. Sudah, hei, jangan berisik ya nak, jangan dibentak-bentak, kasih tahu aja Bu.
Mama Endi. Mama ikut di. Engko mama bapake nang omah malah anake pecicilan rene dhewe enggak. Menyenangkan Rasulullah ternyata cukup dengan begini Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi suka nengok umatnya duduk dalam majelis ilmu. Ini programnya kepala desamu. Oke. Programnya Pak Agus Supriyanto. Iki Tablik Akbar jilid 2. Bien Tablik Akbar jilid 1. Programnya paten. Setiap kakak, setiap oma dikutipi piro Pak? Hah? Kabeh. Ya sekali ngutip iso 80 juta. Dan ini berkesinambungan dibuat untuk masyarakat. Bagus nggak kira-kira? Paten nggak kira-kira? Coba sekali ngutip 80 juta. Ustadz Gorinto kacang rebus. Disimpen nggih duit kas karo pembangunan mes. Ini bagus. Aku nek duwe kades koyo ngene sampai mati tak pertahanke dadi kades kok. Lho tenan. Benar, berarti apa? Peduli kepada masyarakat, peduli kepada agama. Iki harus didukung, Pak. Loh ini benar, Bu. Maka Kanjeng Nabi suka nengok kita silaturahim duduk dalam majelis ilmu ini. Yang kedua, yang buat Kanjeng Nabi seneng itu apa? Ini nengok tim sholawadan ini. Kita nang kene mau sholawadan, betul? Sebelum saya datang, di sini sholawadan enggak tadi? Sholawadan sambil kita makan diiringi sholawat. Ini Nabi senang. Ternyata membuat Nabi senang itu cukup dengan mensyiarkan sholawat. Menyebut-nyebut namanya. Makanya kita urip di kongkon sholawat. Sing ngongkon sapa Ustaz? Sing ngongkon Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu Sesungguhnya Allah dan para malaikat kuwi sholawat. Bu. Allah sholawat. Allah ngongkon kita sholawat. Berarti Allah juga sholawat. Artinya apa? Allah nggak cuman ngomong. Allah nggak cuman ngongkon. Tapi Allah juga ngelakoni. Lain karo wong kene. Kadang-kadang kita menungso saiki isone gor ngomong tapi payah ngelakoni. Betul? Eneng gak wong kene sing isone gor ngomong tok tapi kongkon ngelakoni payah, eneng? Oke. Ake apa enggak eneng? Enggak eneng ya wong kene enggak eneng, iki wong kono. Cuman wong kono kuwi kan ake merantau rene kan ngono. Dikelakuane serupa. Lu maaf. Allah nyuruh kita sholawat. Tapi Allah juga melakukan sholawat, Pak. Allah sudah melakukan, maka malaikatnya yang disuruh. Wa malaikatahu. Malaikat-malaikat sholawat. Allah sudah sholawat, malaikat sudah sholawat, baru kita yang disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu orang-orang yang beriman, sholawat kau kepada Nabi Muhammad dengan sebenar-benar sholawat, dengan sebaik-baik sholawat, dengan seelok-elok sholawat. Supaya apa? Wasallimu taslima, men kita selamat. Men apa Pak? Men apa Pak? Selamat. Men apa Bu? Selamat, kita urip golek selamat. Sampeyan dadi istri, golek apa? Bi, oh yuk, sampeyan dadi bojo, dadi istri nyari apa? Selamat. Golek sampeyan Pak, dadi wong lanang, jadi suami mau cari apa? Cari selamat. Nih Pak Kades. Des. Sampeyan jadi kades golek apa?
Iki duit iki provokator ae lho lambene jijik aku ndelokno. Duit biar entuk duit nek enggak selamat sih. Lho Pak Kades. Jadi kepala desa, jadi pemimpin mau cari apa Pak Kades? Cari selamat. Pak asisten, jadi asisten cari apa? Cari aman Pak ya. Memang iya cari aman, piye nek aman, nek enggak selamat Pak. Orang aman karena selamat. Pak Danpos Ramil. Jadi Danpos Ramil mau cari apa? Cari selamat. Udahlah Pak, jangan jadi tentara kali Pak. Jutekoni pun cari apa? Selamat. Agak ngeri aku. Cari selamat. Pak Danpos Ramil cari selamat. Ayo Pak Kapolsek, jadi Kapolsek cari apa Pak? Cari selamat. Saya ceramah keliling kemana-mana. Cari apa? Kowe lambemu tak tapui tenan lo Kang. Sebagai sesama lelaki harusnya saling mendukung kok malah saling menjatuhkan kau ini. Jijik aku ndelokno. Enggak ngene. Duit kuwi bonus. Sing penting slamete sik, betul. Wah aku nek perkara ceramah nandi wae, nek amplop kuwi ora butuh kok. Isine pun ora butuh. Enggak tak pikirno kuwi. Amplop isine enggak tak pikirno. Wong sing mikirno panitia kok ngopo mikirno meneh aku. Lho tenan Pak. Iki guruku sing ngomong, apa monge Abuya? Ucai? Iya Buya. Kau kalau diundang ceramah kemana-mana jangan kau harapkan amplop, dosa besar kau Cai. Oke. Tapi ingat ya Cai, lebih besar dosa orang yang ngundang enggak ngasih amplop, itu lebih besar dosanya Cai. Ngono ngomong. Enggak iki maksudnya men panitia ora berdosa ngono lho. Ya maaf. Cari selamat. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu kita yang kita cari selamat. Mau sepanjang apapun doa kita, mau sepanjang apapun kita minta sama Allah, mau sebesar apapun hajat kita minta kepada Allah, pasti di ujung doa kita yang kita ucapkan tetap Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami, kasih kami kebaikan dunia, kasih kami kebaikan akhirat, wa qina azabannar, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Berarti kan kita golek selamat yuk. Berarti kan kita golek selamat Pak. Piye arek selamat, piye doane kita arep dikabulno Allah. Bagaimana hajat kita mau diangkat oleh Allah. Bagaimana niat kita mau diijabah Allah. Kalau kita jarang sholawat sama Nabi Muhammad. Karena apa? Karena tidak akan ada doa yang diangkat oleh Allah, tidak akan ada doa yang diijabah oleh Allah. Doa itu hanya akan sampai di awang-awang, terombang-ambing apabila doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak kita awalkan atau diakhirkan dengan sholawat. Makanya maaf, bisa jadi hajat kita selama ini, mintanya kita sama Allah selama ini, kenapa nggak dikabul-kabulkan? Bisa jadi kita kurang sholawat sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi. Lewat sholawat itulah Allah akan mengangkat doane kita. Kadiamalno sholawat Pak. Ya Bu ya. Bu. Sholawat. Bu. Sholawat. Mengani bengi iki kita neng sholawatan. Delok kita ndelok sholawat mau rasane adem apa ora? Sejuk enggak rasanya?
Kenapa? Karena yang dibacakan nasihat. Makanya maaf, kenapa hati orang sekarang hati itu keras. Diajak yang baik susah, diajak yang benar merengkel, diajak untuk yang api, kadang-kadang ngatos. Kenapa? Karena banyak hati manusia sekarang keras. Kenapa? Karena rajin sholawatnya itu jauh. Rap pernah sholawat. Coba iki koyo ngene kuwi. Iki kan programnya Pak Kades. Nek digawe sholawatan koyo ngene tiap tahun. Kan kira-kira seneng gak kita, Pak? Atine kita dadi lembut. Menungso nek rap pernah sholawat dan atine keras. Makanya ojo heran nek menungso saiki diajak sing apik kadang payah. Kenapa Ustadz? Karena jauh dari sholawat. Wong saiki meneh tontonane delok. Iki rejinge wae paten coba. Lampu sorotit tekan kono mau. Aku lewat mau wis disorot-sorot. Lu tenan Kang. Biasanya kan acara-acara kayak gini kan kalau acara-acara sound horek toh. Sound horek ngerti sound horek? Sound horek sing speakere akeh kuwi. Sing nek dionekno lagu-lagu DJ kocoe kita pecah kabeh. Ndelok enggak sampean nang TikTok kuwi? Nek dionekno sound horek diputar lagu-lagu DJ, kaca rumah orang semua pada pecah. Maka jangan heran Pak, kenapa manusia hatinya keras, karena yang ditonton zaman sekarang jarang ada yang bisa jadi tuntunan. Tapi nek solawatan, iki tontonan sekaligus tuntunan. Tapi nek sing ditonton ra iso dadi tuntunan, iku sing marakno atine kita keras. Iku sing marakno kita merengkel, iku sing marakno kita belis, bandel, diajak yang bener payah. Son horek kuwi to, Pak. Son horek kuwi lagu-lagu DJ sing diputer. Tengah wengi, sesak jantungnya kita mendengar itu. Matikan lampunya dong. Oh ye. Ikulah sing diputer nang son-son horek kuwi. Makanya jangan heran kalau orang sekarang itu lain. Tontonannya rasa dadi tontonan garakno merengkel. Dan anak-anak sekarang tengok akhlaknya jauh sama anak-anak dulu Pak, betul? Betul nggak? Hei, anak-anak dulu sama anak-anak sekarang beda nggak? Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Yo ngene lho Le. Orang dulu sudah tua yo aku ngerti. Orang dulu udah banyak yang mati pun aku tahu. Cuman secara watak orang dulu sama orang sekarang itu beda loh Pak. Orang dulu itu maaf, manut-manut, patuh-patuh. Lain sama orang sekarang. Kenapa? Karena didikannya beda. Didikan orang dulu itu maaf, isinya semua nasihat. Wal yakulu qaulan sadida. Orang tua kita ngajarkan pakai nasihat. Padahal maaf orang tua kita dulu nek ngomongi kita nggak pernah nggih dalil kok. Betul apa ya? Loh kita ndelok anake mangan nang ngarep pintu, mamake kita gor ngomong, "Hei, aja mangan nang ngarep pintu." Pernah nggak kita takon, "Dalile ndi, Mak?" Nggak koyo zaman saiki, Pak. Sithik-sithik kudu eneng dalile. Betul apa ya? Loh maaf megrip mbiyen, Pak. Kita sik pecicilan nang jobo. Enggak nang jero omah, mamake kita ngomong, "Hei, mlebu, megrip-megrip." Enggak ule nang jobo. Enggak pernah mamake kita nggih dalil, ternyata sekarang setelah ngaji baru kita tahu. Kenapa maghrib enggak boleh anak-anak di luar? Karena ada banyak jin yang mengganggu anak-anak, namanya Ummu Sabyan. Betul apa ya? Hei, coba mamake kita. Biyen nek kita nangis, tengok. Diambil. Umpamane kia biyen kita waktu cilik. Aku inget kok Pak waktu cilik biyen. Inget aku waktu bayi nangis aku digendong karo mamaku. Digendong sama mama. Ya Allah, ditimang. Tengok mak-mak zaman dulu kalau anak wis rewel digendong ditimang. Diamlah nak.
Jangan nangis. Tidurlah nak, tapi udah nyusu. Bapakmu mau gantian. Umpama. Tidurlah nak. Anak nggak tidur tengok. Mama ngambil tali tambang. Ngambil kain. Diikat, dibalok, dibuat ayunan. Anak masukkan dalam ayunan tengok. Tidur ya nak. Dinyanyikan sama mama kita dulu. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai sayang, mama dodoikan, oh sayang, dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Delok nang ayunan, anaknya enggak turu malah petap ketip, ketap ketip. Putus asa enggak mama kita dulu itu bapak ibu? Tidak, ganti lagu lagi. Elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang kesandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Tengok anak belum tidur juga, sik melotot air mata nih. Mama kekurangan akal enggak? Enggak, tukar lagu Pamungkas. Bila Ijroil datang hampiri, anaknya langsung micak. Langsung merem. Kena ngopo? Wedi wis cerita mati. Tapi tengok mama-mama sekarang pak, kalau anaknya nangis, diambil, dilemparkan ke tempat tidur. Dikasih apa? Ngaku kan pak, ngaku. Ngaku. Makanya jangan heran, nek Caca saiki hobi nih tiktokan. Tek ding ding tek ding tek ding 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 ding. Makanya akhlak saiki rusak. Kenapa? Sing ditonton ra iso dadi tuntu. Maka tengok anak-anak sekarang pak. Dikasih yang tahu yang benar kadang bandel. Dinasehatin yang nasehatin malah dilaporkan sama polisi. Bapak yang terima laporan itu pak. Turnya jangan bapak terimalah pak. Ya tengok di TV pak. Gara-gara seorang guru menegur murid yang merokok pak. Betul apa ya? Dilaporkan guru ngene saiki. Kalau sampeyan jadi orang tua. Kalau memang dirasa bisa mendidik anakmu. Ngasih pelajaran sama anakmu. Ngasih ke bahan sekolah sama anakmu. Bisa membuat ijazah sendiri. Nggak usah mau masuk ke sekolah. Didik dewe. Ini guru kadang sudah mendidik anak dengan baik. Ketika menasehati anak kita. Bukan malah didukung. Malah dilaporkan sama Pak Polisi. Jangan gitulah. Dengar. Gerem aku. Bapak pun jangan langsung terima-terima dulu lah pak. Tengok-tengok juga. Heran kita kadang-kadang. Lo bener ya bu ya? Tolong, lo zaman dulu pak kalau kita maaf. Sekolah ketika buat salah sampai rumah. Berani ngomong gak kita sama mama bapak kita? Ra berani, takut ditambahi. Lo bener pak, lo jangankan gitu. Dulu pak, dulu. Dulu. Kita kan kalau sore ikut main bola lo, betul? Ikut LMI. LMI ngerti? Liga Maghrib Indonesia. Loh bener ya pak? Itu kalau kita berhenti main bola tunggu azan maghrib atau terakhir di masjid pak. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Berhenti awak main bola. Pulang ke rumah mandi. Ke masjid, ngaji, sholat, betul? Kalaupun udah azan di masjid, mama kita teko. Mama datang, orang tua kita datang. Nggak perlu merepet. Cukup berdiri di pinggir lapangan, cukup melotot saja. Itu kita sudah terasa, wah mama kita marah. Langsung pulang. Kalau bisa jangan searah sama mamanya kita. Kalau mama kita jalan darat, kalau bisa kita jalan udara lah. Karena nek wis melotot matane lebih serem teko hantu mama kita mbien. Loh bener pak.
Tuh mamak saya almarhumah itu mendidik saya dulu tegas loh Pak. Itu pernah gagang sapu masuk ke mulut saya itu. Makanya mulutku lancip sekarang. Loh bener Pak. Tapi pernah nggak dulu kita marah benci sama emak ayah kita? Nggak pernah, makanya orang zaman dulu itu banyak yang berhasil. Orang-orang dulu banyak yang berhasil. Ada yang jadi asisten, ada yang jadi kades, ada yang jadi danpos ramil, ada yang jadi kapolsek. Ini kan orang zaman dulu semua ini. Mana tandanya? Tengok rambutnya, kumisnya, kan orang zaman dulu semua ini. Kenapa berhasil? Karena tidak pernah benci dengan emak ayah. Manut patuh sama nasihat emak ayah Pak. Betul? Lain karo casaiki Pak. Makanya kalau kita jauh dari sholawat Pak, jangan heran kalau hati kita keras. Kalau sudah hati manusia keras, maka yang jatuhnya adalah sombong dalam diri kita. Apa yang buat manusia ini sombong Ustaz? Dengar, hei, rungokno yuk. Satu, menungso manusia sombong karena harta. Banyak orang yang dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, sombong. Kufur nikmat, iki kan judulnya bengi iki Pak. Urip harus mensyukuri nikmat Allah. Banyak orang ketika dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, sombong. Wong kene nang kaya ngono. Eneng juga. Wonge teko. Sing endi wonge? Coba kongkon maju wonge, men tak keplaki sitok-sitok ndas sih. Hidup ini nggak perlu sombong dengan harta yang kau simpan. Rupanya harta yang selama ini kau simpan-simpan, harta yang selama ini kau cari sampai mati, kau bawa mati rupanya. Bawa mati enggak? Jadi jangan sombong, orang itu cuma titipan kok. Betul? Sawitmu banyak, emasmu banyak, hartamu banyak, tapi kalau enggak pernah kau belanjakan di jalan Allah, maka harta yang kau simpan itu takkan mampu menolongmu di hadapan Allah. Betul? Wiki kadang masih akeh sombong. Cincin 10 jari dingge. Pamer. Pikirmu cantik, ora kaku tanganmu koyok robot nek mlaku. Ditakoni wong arek nandi yuk, arek rono. Jijik ndelokno aku. Ngopo rono pengajian akbar. Balik pengajian akbar dihantam sama mobil, meninggal. Pertanyaanku, emas yang kau sombongkan, kau bawa enggak? Untuk siapa? Untuk siapa? Oke, nggih menungso sing teraniaya kowe iki. Nggih bojomu. Untuk suamimu. Tapi suamiku nangis Ustadz, suamimu nangis itu hanya pencitraan. Betul Pak? Memang suamimu nangis, tapi pencitraan supaya apa? Dibilang orang sedih. Bojomu nangis. Mama, begitu cepat kau meninggalkan kami Mama. Nggak sanggup rasanya Ma. Anak-anak masih kecil Mama. Mama sambil dicabut cincin yang dijentik. Alhamdulillah untuk modal. Dijentik, dicabut, pindah ke jari manis, makin kuat nangisnya. Mama, aku nggak kuat Mama. Tapi nengok cincinmu banyak gini, kuat kayaknya aku Mama. Dicabut. Kantong. Pindah nang jari tengah, makin kencang nangis si bojomu. Mama, Mama. Tonggone tekon, kene ngopo Kang? Sing iki payah dicabut. Pikirnya nangis, sedih, rupanya nangis karena susah dicabut. Tinggal semua harta yang kau sombongkan. Betul? Makanya perkara harta jangan sampai membuat kita sombong, Pak. Aku maaf, bukan saya sombong ya. Maaf, saya kalau perkara harta Pak Kades, tidak saya pikirkan Pak Asisten. Biar tahu dulu Bapak. Jangan nunduk-nunduk aja Pak, ini didengar Pak. Ya benar Pak, saya perkara harta saya tidak saya pikirkan kok. Cita-cita saya itu, saya jadi orang kaya, tapi ketika saya meninggal, saya tidak mau meninggalkan warisan.
Makanya semua harta saya tulis, saya buat nama istri saya, biar tahu kau dulu. Kau nggak akan berani Pak, hanya laki-laki yang bernyali tinggi yang berani seperti itu. Pak dan Pos Ramil pun berat kayak gitu. Berat lah Pak. Saya nyali, saya besar, saya buat nama istri. Ustadz takut istri? Oh tidak. Semua saya buat nama istri, rumah, mobil, kebun, semua saya buat nama istri. Kenapa Ustadz buat nama istri semua? Ustadz nggak takut? Enggak. Jadi kenapa Ustadz buat nama istri? Karena itu warisan dari mamanya. Nek aku sing golek enak tenan dek ini ku. Cangkemku sing capek tiap hari nyocot kok. Kok tenanan sampean ora wani kok Pak ngomong. Wong lanang iki kan kaya tuyul kelakuane Pak. Tuyul ngerti tuyul? Tuyul kerjanane gor telu. Golek, nyetor, nyusu. Sesuk golek meneh, nyetor meneh, nyusu meneh kowe kerjananmu. Tuyul Pak, tuyul. Ngene wong lanang kowe kaya tuyul. Ya Allah. Makanya perkara harta jangan sampai membuat kita jadi Jadi bagaimana caranya supaya kita jadi orang yang syukur nikmat Ustadz? Tidak sombong dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Ayo kita buka, ada nama kitab yang ditulis oleh ulama, namanya Syekh Muhammad Atta. Kata Syekh Muhammad Atta menuliskan kitab, nama kitab itu Shiratal Mustaqim. Beliau menafsirkan kalimat fasabbih bihamdi rabbika omongi Gusti Allah apa? Nek sampeyan intuk nikmat, jangan lupa puji Allah, wastagfir, dan jangan lupa mohon ampun kepada Allah. Maknane piye? Ngene. Yuk. Oh yuk. Sampean rini mau wis mangan urung? Ngele kok nekat nonton tablik akbar gue yuk. Wis pertanyaannya diganti. Sampeyan nek bar mangan kira-kira wareg enggak? Wareg. Sampeyan Pak kalau habis makan kenyang enggak? Kita kalau habis makan kenyang apa yang kita ucapkan? Apa? Alhamdulillah. Kira-kira cukup enggak alhamdulillah saja? Enggak. Kata Syekh Muhammad Atta dalam kitab Shiratal Mustaqim, ketika kenyang perutmu, kau ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa kau barengi alhamdulillah itu dengan istighfar kepada Allah. Kau makan, perutmu kenyang, alhamdulillah, astaghfir, barengi dengan kalimat istighfar. Supaya apa? Supaya kenyangnya perutmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Maka jangan heran kalau hari ini berapa banyak orang yang kita tengok perutnya kenyang, tidurnya nyenyak, tapi kelakuannya sombong Pak. Ini diamalkan. Bapak, kalau habis minum, hausnya hilang nggak? Sampeyan Bu, kalau habis minum, hausnya hilang nggak? Kalau sudah hilang hausnya ngomong apa? Alhamdulillah. Barengi dengan istighfar. Supaya apa? Keringnya tenggorokanmu. Karena masuk minuman ke dalam tenggorokanmu. Tenggorokanmu yang kering jadi basah. Membuatmu jadi orang yang tidak sombong ketika tenggorokanmu basah. Ini contoh kecil Pak. Maka mulai sekarang amalkan. Kalau kau panen sawit, dapat rezeki, alhamdulillah, astaghfir. Habis makan kenyang, alhamdulillah, astaghfir. Habis minum hilang haus, alhamdulillah, astaghfir. Gajian, alhamdulillah, astaghfir. Hutang lunas, alhamdulillah, astaghfir. Dapat rezeki yang nggak diduga-duga, alhamdulillah, astaghfir. Anak lulus jadi tentara, alhamdulillah, astaghfir. Anak lulus jadi polisi, alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Nikmat yang ada pada diri kita tidak membuat kita jadi orang yang sombong Pak. Kita hari ini hanya tahu memuji,
tapi lupa minta ampun kepada yang ngasih nikmat. Maka jangan sombong kita. Maka jangan heran kalau hari ini banyak orang yang kufur nikmat. Ada Ustadz, ada. Sopo contoh nih Saklabah. Bu. Oh bu. Saklabah kenal? Saklabah. Saklabah. Saklabah kenal? Saklabah wong Rengat. Dulu zaman Nabi ada sahabatnya namanya Saklabah, Pak. Ketika belum punya apa-apa, maaf, ke masjid rajin, 5 waktu nang masjid. Tapi Saklabah punya kebiasaan. Apa yang membuat kebiasaan Saklabah? Saklabah punya kebiasaan, kalau Saklabah habis sholat, beliau tidak pernah ikut doa bersama bareng Nabi. Maka suatu ketika Nabi memanggil Saklabah, "Hei Saklabah, kemari dulu." "Ya ya Rasul." "Kau niku tengok rajin sholat 5 waktu ke masjid. Tapi kenapa kau kalau habis sholat langsung pulang? Nggak ikut zikiran, nggak ikut doa bersama. Apa kau nggak suka doa bersama?" Apa kata Saklabah? "Demi Allah ya Rasulullah, aku senang ikut doa. Apalagi engkau yang mendoakan, kami yang mengaminkan dari belakang. Pasti doa kami dikabulkan Allah." "Terus kenapa kau langsung pulang?" "Malu mau ngomong ya Rasul." "Malu kenapa?" Anu apa? "Anu sarung." "Lu kena ngopo sarungmu?" "Sarungku cuman 1 ya Rasulullah. Ini pun hadiah sunat masal dari Pak Kades. Syukur dulu ikut sunat masal makanya punya sarung ya Rasul." "Nah terus apa masalahnya kalau sarungmu cuman 1? Itu istriku di rumah sudah menunggu ya Rasul. Kalau saya lama pulang, waktu sholat habis, istri saya nggak sempat sholat ya Rasulullah. Makanya saya begitu selesai sholat, saya langsung pulang. Karena sarung yang saya pakai harus bergantian dengan istri saya." Makanya istrinya Saklabah itu kerjaannya nggak ada, kecuali cuman 1. Nunggui sarung. "Bojomu Pak kerjanya ini nunggu nih apa?" "Wih sarung saisine." Kok jadi nek Saklabah balik iku bojone senang. "Wih bojoku balik, sarungku balik." Kenapa? Istrinya bisa sholat. Apa kata Nabi? "Kalau begitu pulanglah Saklabah. Besok habis sholat zuhur Saklabah, kau datangi aku, kau temui aku. Ada sesuatu yang mau kuberikan kepadamu." "Apa itu ya Rasulullah?" "Udah tunggu aja besok." Besok Saklabah datangi Nabi selesai sholat zuhur. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Udah datang kau Saklabah?" "Sudah ya Rasul." "Ada apa gerangan engkau memanggilku ya Rasulullah?" "Ini ada kambing 2 ekor. Kambing lanang, kambing wedok. Iki mbok pelihara ya. Mudah-mudahan kalau sudah mbok pelihara kambing ini, nanti kambingnya beranak pinak, insya Allah ekonomimu bakal baik." "Betul ini ya Rasul?" "Betul." "Betul kan?" "Iya." "Nggak bohong kan?" "Enggak." "Untukku ini kan?" "Iya untukmu." Wah Saklabah seneng Pak. Saklabah seneng Bu, kambing dibawa pulang. Yo namanya kambing yang ngasih Kanjeng Nabi, berkahnya besar. Nggak sampai sebulan, ya Allah, kambingnya wis akeh. Bendino mana? Kambingnya bendino mana? Mbok kapan kawine sing penting mana? Kambingnya Saklabah. Sambingnya wis akeh, maaf. Saklabah sing biyen rajin nang masjid, saiki ra pernah ketok nang masjid. Coba. Dulu sebelum punya apa-apa, Saklabah rajin ke masjid. Tapi setelah punya apa-apa, Saklabah tidak pernah ke masjid. Nabi marah, didatangi Saklabah. Apa kata Saklabah? "Ya Rasulullah, aku bukan gak sempat datang ke masjid. Aku sibuk jagain kambingku. Kalau kambingku ku tinggal, nanti ada serigala yang makan kambingku. Mati kambingku, aku sing rugi." Wah, Saklabah murka.
murkanya Allah dan Rasul kepada Sa'labah. Allah marah, Allah murka, dimatikan Allah kambingnya semua. Akhirnya apa? Sa'labah dadi melarat meneh, tinggal sarung hadiah sunat masal. Gampang nggak Gusti Allah ngambil nikmat dari kita? Gampang nggak? Gampang nggak? Maka jangan karena harta yang Allah kasih sama kita lantas membuat kita jadi orang yang sombong. Ucapkan alhamdulillah barengi dengan astaghfir, supaya apa? Kita ora dadi wong sing sombong ketika dapat nikmat. Lalu bagaimana orang yang la in syakartum la azidannakum itu Ustaz? Bagaimana syukur yang menambah nikmat? Nah ini contoh. Ini contoh. Pak Agus, Pak Kades, contoh ki. Umpamane mbiyen Pak Agus randu ya apa-apa. Umpama mbiyen Pak Agus nandi-nandi jalan kaki, nggak punya apa-apa. Tapi Pak Agus tiap hari rajin ke masjid. 5 waktu di masjid, subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Enggak pernah pulang, 5 waktu di masjid. Enggak pulang-pulang, sekampung orang nyari'i. Agus endi kok enggak balik-balik. Rupane kekunci nang kamar mandi masjid. Wong sekampung wis goleki kabeh. Nih Pak Agus yang kemana-mana maaf, nggak ada kendaraan, kemana-mana jalan kaki, tiap hari rajin ke masjid 5 waktu. Pertanyaannya, Allah nampak nggak? Allah nampak nggak? Allah melihat tidak? Allah menilai tidak? Allah menilai Pak. Iki neng hambaku jenengi Agus, randuwe apa-apa tapi rajin nang masjid, ra pernah tinggal 5 waktu, nggak pernah absen. Allah langsung manggil malaikat Mikail. Rene Oke. Perintah ya Allah. Iku eneng hambaku jenenge Agus. Iki rajin nang masjid padahal maaf ra ono kendaraane, mlaku nang masjid. Omaya do teko masjid tapi ra pernah absen salat 5 waktu nang masjid. Coba kai rezeki men iso tuku motor. Oke. Sap Agus iso tuku motor. Dikai motor bukan males nang masjid, malah rajin nang masjid. Bayangno Pak, salat maghrib zuhur wis teko. Ku saking kan senengane duwe motor. Salat zuhur maghrib wis teko. Gusti Allah makin seneng nggak? Makin seneng. Iki anak dikai motor bukan males nang masjid malah rajin nang masjid. Mikail diceluk meneh. Rene piye? Iki menungso dikai motor bukan makin males malah makin rajin. Tambah rezekine. Kai mobil. Men nggak keneng hujan, nggak keneng panas nek nang masjid. Oke. Pak Agus dimampukan Allah beli mobil. Wih, ya Allah, makin rajin nang masjid Pak. Bayangkan, sholat Jumat, Senin udah pigi. Nang kene sholat Jumat hari apa? Ya iya, nang kene sholat Jumat hari apa? Jumat kan, yo tekku pun Jumat juga. Senin wis lunga. Tonggone tekon arek nang ndi Kang Agus sholat Jumat. Tapi sik Senin aku sholatnya adoh. Saking kan rajinnya. Allah makin seneng nggak? Makin seneng. Ini orang dikasih mobil bukan makin males ke masjid, kok makin rajin ke masjid. Dipanggil lagi Mikail. Kemari Iki si Agus dikai mobil kok makin rajin nang masjid. Wis dadekno kepala desa. Oke. Jadi kepala desa. Begitu jadi kepala desa, sibuk rapat. Rapenan nang masjid meneh. Diceluk meneh malaikat karo Gusti Allah. Rene.
Mau kan Mikail, iki ele lain, Israel nih. Mungkin biar dong dadi apa-apa kok taat iki saiki dadi kades sibuk rapat males nang masjid, cekek gulu nih, cekek. Maka jangan sampai kita jadi orang yang kupur nikmat ketika dititipkan Allah harta. Maka malam hari ini tadi saya dipesankan panitia akan ada kota impak untuk pembangunan masjid. Ya Pak Kades? Eneng mau? Ini mau wong sing nitip karo aku. Ini kota impak wis disiapno. Wes sampun. Wes. Oh, aku arek ngerti dhisik. Infake wong kene, infak iuran faksa. Enggak dipaksa enggak metu. Yang atas dulu. Aku mau tahu sedekahnya Pak Asisten sama Pak Kades berapa. Agak lama-lama kan di depan pejabat ini. Mau tahu aku sedekahnya Pak dan Pos Ramil. Kene sik. Engkono keliling. Enggak usah wong siji keliling mendang siap. Kene sik nang dhuwur, aku sik engko pikir aku ngomong tok. Yuk. Ini loro ae lah, urung nerima apa-apa kok. Wis. Ayo. Sedekahan, ayo infak, iuran paksa. Yuk sambil sholawadan, enggak usah dikendangi, menak wae. Sholatullah salam ala toha, sholatullah salam ala yasin. Lagi suaranya, sholatullah salam ala toha, sholatullah salamullah ala yasin. Ono kerdus keluyuran, kerdus sing golek amalan, sing ngisi tambah kesehatan, sing ra ngisi koncone. Hati-hati kowe, aja sampai dadi setan kowe. Salatullah salam ala toha rasul, salatullah salam ala yasin. Ono kerdus warawiri, kerdus sing njaluk diisi, sing ngisi tambah rezeki, sing ra ngisi bakal cepet. Hati-hati. Sholatullah salam ala toha, sholatullah salam ala yasin. Kaum muslimin muslimat, mari sama kita taubat, cari ilmu dan manfaat untuk bekal ke akhirat. Sholatullah ala toha, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin, ala yasin. Sing urung keneng no, sing urung infak silakan infak ya Bu ya. Insya Allah apa yang kita belanjakan di jalan Allah akan menjadi penolong di hadapan Allah ketika kita nanti berada di yaumul hisab. Amin. Maka ketika kita dapat nikmat, mau nikmat itu banyak, mau nikmat itu sedikit, mau nikmat itu besar, mau nikmat itu kecil, jangan lupa ucapkan apa? Alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa Ustadz? Supaya kita tidak jadi orang yang kufur nikmat, orang yang sombong ketika kenikmatan itu sampai kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua,
Yang membuat manusia sombong itu apa? Selain harta, jabatan, Pak. Banyak orang dulu belum jadi apa-apa, sekarang jadi apa-apa, sombong, jalan mendungak ke langit, kaki nggak nyentuh tanah, ngambang melakukan. Maaf, setiap sing ngambang api apa ora? Setiap sing ngambang api apa ora? Ora. Delok, sing ngambang satu setan. Eneng setan sing apik. Mana eneng setan sing apik? Setan apa sing apik? Suster ngesot, cantik lumpuh nggih apa? Lu maaf, setan nggak ada yang cantik, Pak. Jangankan fisiknya, sifatnya setan pun nggak ada yang bagus, Pak. Aba wastakbar, merasa besar, merasa paling hebat, merasa paling mampu. Maka ini adalah orang yang sombong karena jabatan. Cukup Fir'aun saja yang sombong karena jabatannya, Pak. Jangan kita hari ini karena jabatan kita jadi sombong. Pak Kades, jadi Kades karena dipilih masyarakat. Kalau nggak dipilih masyarakat, apa bisa jadi Kades? Enggak, karena Kadesnya duduknya di atas. Kalau nggak Kades, kono nang peteng-petengan kono jagongi. Lo ini maaf, Pak. Hari ini Allah ngasih kita jabatan supaya apa? Supaya kita mampu melewati ujian dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti diuji Allah, betul? Ibu diuji nggak jadi istri? Bapak diuji nggak jadi suami? Pak Kades, Pak Asisten, Pak Dan Posramil, Pak Kapolsek punya jabatan, diuji nggak? Diuji. Ustadz Ucai diuji nggak? Hei, Ustadz Ucai diuji nggak? Apa ujianku? Hah? Iki duit ayo teke lho. Ujianku apa ujianku? Iki fotoku iki. Ujian iki, Pak. Saya bangga di mana-mana ketika ceramah foto saya dipajang. Jadi di mana letak ujiannya, Ustadz? Letak ujiannya nanti selesai acara iki pindah nang kandang ayam kabeh iki. Nang kono letak ujian nih gue. Iki dino raine awak resi, sisuk rene wis telek kabeh sini. Ustadz kok tahu? Karena pernah ngonangi. Fotoku diletak di kandang ayam. Ku tanya sama yang naruh, kok kau taruh sini fotoku? Semenjak kandang ayam ini diselimuti foto Ustadz, aman tat. Jauh dari maling. Yang kedua, wow ngendoke makin deres tat omong. Maka setiap kita punya ujian. Ayyukum ahsanu, lewat ujian itu Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Malah jangan dengan jabatan kita berlaku semena-mena merasa paling hebat, Pak. Cukup Fir'aun saja yang semena-mena dengan jabatannya. Kita umat Muhammad jangan sampai seperti Fir'aun. Setan nih kalau angkat jempol karo Fir'aun, Pak. Setan kan CS-an karo Fir'aun. Setan nekani Fir'aun. Apa omongi setan? Pir. Yo Fir'aun kan pir. Yo set. Ngene pir, omongi setan. Sesetan-setane aku pir, omongi setan. Udu omonganku, omongane sesetan-setane aku pir, aku ora pernah ngaku Tuhan. Lah kuwe menungso gara-gara jabatan ngaku dadi Tuhan, paten kuwe pir. Jangan sampai karena jabatan kita membuat kita jadi orang yang kalau karena jabatan lantas kita lupa dari mana kita dapatkan jabatan itu. Inilah termasuk orang yang tak pandai mensyukuri nikmat, Bapak Ibu. Jangan sombong. Kita bisa sampai di titik ini, bisa jadi ada orang yang diam-diam mendoakan kita tanpa kita ketahui. Betul? Betul? Saya hari ini sampai di titik ini, diundang orang kemana-mana. Bisa jadi karena doa emak ayahku, bisa jadi karena doa istriku
yang setiap malam bangun mendoakan aku, yang setiap malam selesai ceramah selalu menelpon aku. Tiap malam loh Pak, setiap saya ceramah, kalau sudah selesai selalu tak kabari, Umi, iya Pak. Loh, dia panggil saya Papa. Iya Pak. Alhamdulillah sudah selesai ceramah, alhamdulillah. Iya Pak, boleh nelpon? Boleh, telponlah, nelpon. Halo, Assalamualaikum, salam. Iya Mi. Oh Pak, udah siapkan? Udah. Kok belum ditransfer? Gitu. Nelponnya selalu gitu, heran aku. Nggak pernah yang lain nelponnya, pasti itu. Kok belum ditransfer? Gitu aja. Entahlah kalau istrimu gitu juga nggak Pak? Nggak salah lagi kan? Iya, wong ketok teko raimu ngenes kabeh kok. Wes diomong wong lanang iki koyok tuyul, golek setor nyusu. Maka jangan sombong dengan jabatan kita. Kita bisa jadi pejabat karena ada doa orang yang mendoakan kita. Jangan sampai kita karena jabatan kita jadi orang yang Namanya pemimpin pernah salah, wajar. Namanya imam pernah keblinger, wajar. Betul? Lu nang masjidmu pernah nggak ndelok imam salah? Pernah nggak ndelok imam salah? Nah imam nang kampungmu salah, mbok marah, mbok tinggal, opo mbok ingetno? Ingetno Pak. Ngingatkannya pun bagus. Subhanallah. Imam salah, dan yang ngingatkan cukup satu orang. Siapa itu? Orang yang tepat berdiri di belakang imam. Jangan satu masjid ikut subhanallah. Iki imam salah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu nang buri. Yang berhak menegur imam itu adalah orang yang tepat berdiri di belakang imam. Makanya imam yang pandai itu, imam yang berilmu itu, dia selalu meletakkan orang di belakangnya adalah orang yang mampu menggantikan dirinya. Ku imam sing pinter. Kadang-kadang eneng imam sing sok paten, kementus. Cicik ndelokno wong kaya ngene iku. Eneng imam kaya ngene, Pak. Mentang-mentang hafalane akeh, bacaane apik, suarane apik, napase panjang. Wangkat takbir 3 menit setengah. Gayane akeh. Mari angkat takbir. Allah. Medun meneh isone, wis Allah medun meneh. Teko mburi kudun jejeg ae rasane awak. Ngangkat takbir 3 menit setengah. Iku jemaah nang buri ibu-ibu langsung ngomong, cukup sekali sholat nang kene iki baru takbir. Kebetulan DN Kori maca Qur'ane pinter, nggawa lagu-lagu tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku jemaah ibu-ibu nang buri langsung ngomong, imamnya nggak duwe utak. Iki baru bismillah urung Fatihah. Piye kaya ngene iki? Kan wis tak omong ket awal. Nggak usah sholat nang kene, imame panjang bacaane. Suwi kuwe sing merengkel. Iku imam nang ngarep mbaca ayat, iki wong loro iki nang buri cerita iki. Kan wis tak omong. Gak usah nang kene, kadang-kadang kue wong enom iki gak iso diomongi. Ya piye meneh nek wis ngene ngomongnya piye meneh. Padahal wis tak wanti-wanti, aja nang kene, imame suwi. Sesuk aku arek golek masjid sing lain sing imame kenceng. Kue melu ora melu. Sesuk pindah masjid golek imam sing kenceng. Rupane imam sing nang kene pindah rono. Begitu didelok iki meneh.
Artinya apa Pak? Sehebat-hebatnya imam, sehebat-hebatnya pemimpin, sekalipun dia bijak, sekalipun dia pintar, pemimpin harus ngerti apa maunya orang yang dipimpin. Nggak oleh sore-sore dewe. Iki firmane Allah sing ngomong, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Pemimpin itu harus lembut, nggak boleh kasar, nggak boleh diktator. Lam faddu min haulik, nanti orang-orang akan benci kepadamu. Bagus pun ilmumu, banyak pun ilmumu, hebat pun ilmumu, tapi kalau kau nggak bisa nerima saran dan kritikan, maka orang-orang tidak akan suka kepadamu. Makanya pemimpin sing apik, pemimpin sing ora sombong adalah pemimpin yang selalu wasyawirhum fil amr. Pemimpin yang suka bermusyawarah dengan masyarakat, bertanya selalu apa maunya masyarakat. Maka jangan dengan jabatan kita membuat orang yang tak tahu mensyukuri nikmat Allah. Karena hari ini jabatan yang kita punya bisa jadi karena doa orang yang diam-diam mendoakan kita. 3, terakhir ya. Terakhir ya. Wis lah aku mau ceramah setengah 10 iki jam 11, wis jam setengah iki. Kurang kowe nak gur ngrungokno cangkemku sing doer. Lanjut. Gas terus. 3, yang membuat orang lupa bersyukur atas nikmat Allah karena apa? Karena ilmu, Pak. Banyak orang yang semakin ilmunya banyak, kadang-kadang dengan ilmunya semakin mudah dia menyalahkan orang. Menganggap dirinya paling pintar dan menganggap orang lain salah. Betul? Padahal apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang telah memberikan kita ilmu, yang memiliki ilmu, yang memberikan kepada, menitipkan kepada kita ilmu. Illa ma 'allamtana, kita tidak punya ilmu kecuali ilmu itu dititipkan Allah kepada kita, Pak. Jangan dengan ilmu kita menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain nggak tahu apa-apa. Jangan sikit-sikit nyalahkan jangan sikit-sikit menyalahkan orang, jangan sikit-sikit menyepelekan orang. Nggak bisa begitu. Dengan ilmu kita harusnya saling merangkul, jangan saling memukul. Betul? Masing-masing paham wis eneng. Ngopoi kita nyalahno pahame wong, jarno ae. Ki siti-siti bid'ah, sikit-sikit kafir, sok hebat, jijik aku ndelokno. Wong sing ngomong Gusti Allah kok, Pak. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu, sing penting kuncine ibadah niku apa? Ikhlas, selesai. Nggak usah saling nyalahkan kita hari ini. Orang paham, orang torik, orang jalan orang masing-masing kok. Contoh, kita pakai pendekatan tasawuf. Contoh, Pak Heriadi, Pak Dan Pos Ramil. Meniso senyum siti. Pak, tak takon karo Bapak. Misalnya Bapak mau ke Jakarta, umpama. Pak Heri, Bapak mau kemana? Jakarta. Jakarta ngono lho, Pak. Pak Dan Pos Ramil mau ke Jakarta. Beliau nanya sama saya kembali, Ustadz Ucai mau kemana? Ya mau ke Jakarta juga, Pak. Saya tanya sama beliau, Pak Dan Pos Ramil naik apa? Saya jalan darat, Ustadz. Oke. Ustadz naik apa? Oh, saya naik pesawat, Pak. Pertanyaannya, boleh nggak beliau menyalahkan saya naik pesawat? Ustadz mau ke Jakarta ya, jangan naik pesawat, Tat. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Mana boleh, suka hatiku lah, Pak. Kok Bapak yang ngatur, orang duit-duitku kok kan gitu? Loh, Pak Dan Pos Ramil ke Jakarta jalan darat, boleh nggak saya menyalahkan? Mana boleh, itu terserah Bapak, terserah beliau, betul? Yang penting tujuan kita sama-sama kemana, Pak? Sama-sama ke Jakarta. Perkara siapa yang duluan nyampe, siapa yang belakangan nyampe, itu terserah, nggak jadi urusan, Pak. Yang penting tujuan kita sama-sama di Jakarta, kita ketemu di Jakarta. Begitulah hakikat kita beribadah ini, Bapak Ibu. Apapun torik kita,
apapun pemahaman kita, yang penting tujuan ibadah cuma satu, haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, Pak. Maka jangan dengan ilmu kita malah suka menyalahkan orang. Tak boleh seperti itu. Masing-masing kita punya dosa kok, betul? Kita iso ngumpul ini karena apa? Karena aib kita sedang ditutup Allah. Coba kalau aib kita dibukakan Allah, jangankan untuk ketemu orang, keluar dari rumah saja pun kita nggak akan sanggup, Bapak Ibu. Maka kalau aib kita mau dijaga Allah, tolong dengan ilmu kita jaga aib saudara kita. Bukan saling dengan menyalahkan dan menjelekkan satu sama lain di antara kita. Kenapa? Inilah yang mampu nanti menjadi latar belakang merusak ukhuwah dan nilai-nilai persaudaraan di antara kita. Jadikan perbedaan itu sebagai wadah untuk saling mengenal, saling melengkapi di antara kita. Jangan perbedaan itu dijadikan wadah untuk menimbulkan bibit-bibit perselisihan dan bibit-bibit perpecahan. United we stand, divided we fall. 3 hari 3 malam menghafal itu, biar tahu kau dulu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iki kawin ae utake wong iki lho. Bercerai kita runtuh. Apa kata Jenderal Sudirman? Coba Pak dan Pos Ramil. Apa kata Jenderal Sudirman? Ayo apa? Alah. Kata Jenderal Sudirman, Pak, tidak akan kita dapatkan kemenangan tanpa ada kekuatan. Kekuatan tidak akan lahir tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah tercipta tanpa adanya silaturahim. Maka orang yang berilmu tidak akan dikatakan sombong apabila dengan ilmunya dia rajin bersilaturahim. Maka dengan ilmu itu semakin kita kokohkan silaturahim di antara kita. Cocok? Cocok. Maka jangan sampai kita jadi orang yang kufur nikmat. Jangan sampai kita jadi orang yang Apa yang membuat orang sombong? 1, harta. Yang kedua, Yang ketiga, karena ilmu. Maka ketika nikmat ini dititipkan Allah kepada kita, kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Siratul Mustaqim, jangan sampai kita lupa mengucapkan alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? 3 nikmat yang ketika kita dapatkan ini tidak membuat kita jadi orang yang sombong. Insya Allah. Wes sikuailah barangkali Pak Kades ya. Pertama, rajin-rajin sholat. Supaya apa? Dengan sholawat akan menjadi tontonan dan tuntunan dalam kehidupan kita. Kalau yang jadi tontonan dan tuntunan bisa jadi tontonan dan tuntunan dalam kehidupan kita, insya Allah akhlak dan adab kita akan semakin baik. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta ukhuwah di antara kita akan terjaga dengan api. Yang kedua, jangan sombong. Dengan harta, dengan jabatan, dan dengan ilmu yang kita punya, jangan buat kita jadi sombong. Oleh karena itu, syukuri setiap nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah dan barengi alhamdulillah dengan astaghfir. Mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, amalkan ini supaya tidak ada kesombongan di dalam hati kita. Wis ikuai barangkali Pak, mudah-mudahan sing tak sampai no iki iso dadi nasihat. Nasihat untuk aku yang menyampaikan, nasihat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Ya Bu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sing tak tinggal no kabeh sehat-sehat. Bapak Ibu yang kutinggalkan, semoga dilimpahkan Allah rezeki. Bapak Ibu yang saya tinggalkan, semoga senantiasa diistiqomahkan Allah di jalannya. Saya yang malam ini Pak Kades, terima kasih atas tawarannya untuk menginap di sini. Tapi malam ini saya harus balik ke Pekanbaru. Karena besok pagi saya ada acara dengan Bupati Pelalawan. Maka malam ini saya harus balik. Maka doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, tak banyak yang saya minta. Pertama, doakan aku sehat-sehat. Yang kedua, doakan aku
agar dimanapun aku berdakwah Allah selalu menjaga dan melindungi aku. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kita dipertemukan kembali di lain waktu, lain kesempatan. Ilal liqa ma'assalamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nauzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyiatina wa ihdinas siratal mustaqimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sailin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah wa khususan fi biladina ya Allah, biladun Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum